Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, ratusan personel gabungan mengamankan seruan aksi Bogor menggugat istana oleh Aliansi BEM se-Bogor di depan Istana Bogor pada Sabtu 9 April hari ini. Diketahui mahasiswa yang mengikuti aksi terdiri dari perguruan tinggi AK, Universitas Pakuan, UIK, STTIF, STKIP, STAI, STY Al-Hidayah, IB Kesatuan Kampus Juanda, dan lain sebagainya. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Contor mengatakan bahwa dalam aksi oleh mahasiswa ini sebanyak 500 personil diturunkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reynaldi. Iya baik Firda, selamat siang. Jadi aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh Aliansi BEM se-Bogor pada hari Jumat 8 April kemarin, tepatnya setelah sholat Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi awalnya memang dari Universitas Pakuan yang berada di Bogor Tengah itu mereka ratusan lebih dari 200 mahasiswa berjalan menuju ke istana, yang dimana perjalanan tersebut melewati Tugu Kujang terlebih dahulu, dan di situ sudah disambut oleh beberapa universitas lainnya seperti BSI, Kesatuan, dan UIK. Tetapi di Tugu Kujang ini sendiri aparat gabungan dari kepolisian dan TNI sudah berjaga sebanyak 500 pasukan. Jadi setelah itu para mahasiswa ini memang langsung menuju ke depan Istana Bogor, dan di depan Istana Bogor tersebut memang sudah bersiap para petugas gabungan untuk mengamankan. Jadi setelah datangnya mahasiswa, memang petugas gabungan tidak lama langsung ada aksi adu dorong antara mahasiswa dengan kepolisian. Lalu kepolisian juga memutuskan untuk memasang pagar kawat sehingga mahasiswa tidak bisa menobrak masuk untuk menuju ke depan gerbang pintu 1 Istana Bogor. Jadi mereka tepatnya tertahan di depan SMA 1 atau di depan pintu museum dari Istana Kepresidenan, dan aksi ini pun tidak sampai malam, jadi hanya sampai sesaat sebelum waktunya berbuka puasa, yaitu tepatnya pukul 18.00 mahasiswa ini sudah bubar. Dan aksi ini juga memang sempat terjadi kericuhan seperti bakar ban dan saling mendorong. Lalu ada juga dari aksi-aksi ini sendiri memang akan diturunkan kembali untuk beberapa hari ke depan. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Reynaldi, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diteriaki oleh seorang mahasiswa seusai mengisi kuliah umum di Auditorium Universitas Sumatera Utara pada Jumat 8 April. Saat itu Ganjar baru saja menyelesaikan paparan materi yang ia bawakan dengan tema tantangan diskursus teknologi digital. Saat sedang berfoto bersama dengan rektor dan para peserta kuliah umum, tiba-tiba dari arah bangku belakang, seorang mahasiswa berteriak agar Ganjar menyelesaikan persoalan di Desa Wadas. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Anugrah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anugrah. Oke, selamat siang Firda dan Tribuners. Nah, saya melaporkan mengenai bagaimana semalam detik-detik seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara itu meneriaki Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung atau mengisi kuliah di Universitas Sumatera Utara pada Jumat 8 April 2022 semalam. Nah, kejadian itu usai Ganjar memaparkan materi yang ia bawakan mengenai bagaimana diskursus
teknologi digital ke depannya ini, bagaimana mengenai tantangan-tantangan Indonesia menghadapi globalisasi. Nah, pada saat itu Ganjar memang baru saja selesai memberi paparan materinya yang berjalan sekitar 1,5 jam. Kemudian dia sedang berfoto bersama Civitas Akademika termasuk Rektor USU dan beberapa dari mahasiswa serta dari Pemkab Medan yang saat itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Saat sedang asik berfoto, tiba-tiba dari bangku belakang itu ada teriakan dari seorang mahasiswa yang mengatakan agar Ganjar tidak mengawal atau tidak melupakan kasus dari Desa Wadas yang ada di Jawa Tengah. Nah, teriakan itu ternyata disampaikan oleh Solihin, salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang saat ini duduk di semester 6. Nah, ketika ditemui Tribun, dia menyatakan bagaimana seharusnya Ganjar itu juga tidak melupakan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah. Dia merasa kehadiran Ganjar di sini di Medan maksudnya harusnya bisa digantikan dengan pembicara-pembicara yang lain. Seharusnya Ganjar itu fokus untuk menangani atau menyelesaikan persoalan di Desa Wadas yang menurutnya itu sudah merugikan masyarakat yang ada di sana. Nah, namun ketika itu juga ketika Solihin meneriaki Ganjar itu langsung memang pada saat itu Ganjar juga langsung menjawab melalui mikrofon. Dia menyatakan kepada mahasiswa tersebut kalau dia sudah mendengar, dia mengatakan oke, saya sudah mendengar dan saya sudah mendengarnya dan oke begitu. Ganjar sudah menyampaikan dia tidak akan lupa dengan persoalan tersebut. Nah, Solihin juga mengatakan jika kasus Wadas sebenarnya itu sudah masuk ke isu nasional yang harusnya sebaiknya langsung ditangani oleh Ganjar, di mana dia selaku gubernur yang bertugas di sana. Solihin juga meminta agar Ganjar juga segera menindaklanjuti, tidak hanya melakukan safari politiknya, tapi khususnya untuk Ganjar dia mengingatkan agar fokus untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah dulu sebelum melaksanakan safari politik. Semalam sebenarnya Ganjar sudah berada di Kota Medan itu selama 2 hari untuk melakukan sejumlah kegiatan termasuk untuk bertemu dengan salah satu keluarga ikatan Universitas Gadjah Mada. Dia juga ditemani oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ini memang tidak lama setelah Bobi Nasution juga menemui Ganjar pada bulan Maret lalu di Jawa Tengah. Nah, pada saat itu juga Ganjar semalam selama 2 hari selain mengisi kuliah umum, dia juga mengukuhkan ikatan mahasiswa atau ikatan alumni keluarga besar Universitas Gadjah Mada di Kota Medan dan juga bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh di Medan termasuk bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara. Nah, begitu Frida. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami Anugerah juga sudah menghimpun keterangan dari Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan juga mahasiswa Fakultas Teknik USU Solihin Iqbal. Berikut liputannya untuk Anda. Teriak saja kan nggak dengar ya? Iya, selalu menuntut ya, kalau misalnya untuk Desa Wadas sendiri itu tolong diselesaikan secepatnya. Ya, jangan sampai permasalahan-permasalahan di masyarakat itu ditinggalkan begitu saja, apalagi seorang Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo yang seharusnya harus lebih memastikan gitu, lebih mementingkan urusan masyarakat, malah pergi ke Sumatera Utara dan lebih membincangkan tentang terkait dengan MKM, padahal masih banyak ahli-ahli dari sisi ilmu pendidikan dan juga sisi ekonomi yang seharusnya dapat dimasukkan kemari. Bang, abang dengan 101 pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia dipulangkan melalui pelabuhan Nusantara Parepare. Begitu kapal bersandar di Parepare, ratusan PMI ini kemudian dicek kelengkapan dokumen oleh pihak kepelabuhanan.
101 PMI ini dijemput menggunakan minibus lalu dibawa ke kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Parepare untuk pemeriksaan. Kepala BP2MI wilayah Sulsel, Maluku dan Papua, Muhammad Agus Bustamin mengatakan PMI yang dideportasi akan karena melakukan pelanggaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Yaumil yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yaumil. Ya, baik rekan. Jadi memang ada 101 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui pelabuhan Nusantara Parepare. Nah, alasannya sendiri ada 3 hal yang sering terjadi menjadi alasan pemulangan seperti itu. Jadi alasan pertamanya itu karena migran yang bekerja di sana itu lengkap dokumennya, namun masa kontraknya sudah habis dan itu membutuhkan perpanjangan kontrak dan harus kembali ke Malaysia. Nah, untuk bagi migran yang seperti ini dikembalikan untuk memperpanjang kontraknya. Nah, itu alasan kedua, itu migran melakukan tindak-tindak kriminal di tempat kerjanya di Malaysia sebenarnya. Jadi secara terpaksa harus dideportasi ke Indonesia. Dan alasan ketiga itu karena deportan masuk secara ilegal di Malaysia seperti itu. Nah, adapun pekerja-pekerja ini atau migran-migran ini kebanyakan bekerja sebagai buruh sawit di Tawawau, Sabah, negara Malaysia. Di sana mereka tinggal untuk beberapa waktu tertentu sesuai dengan kontrak dari para pekerja. Nah, kemudian dari salah satu juga pengakuan deportan mengaku kalau sebelum dipulangkan dia sempat dipenjara di rumah tahanan di Malaysia, di Sabah. Nah, dia dipenjara selama 13 bulan sebelum dikembalikan ke kota Parepare atau ke Indonesia. Nah, dari beberapa deportan juga salah satu deportan ini mengaku bahwa teman-temannya juga ada yang beberapa waktu ditahan terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke Indonesia. Nah, sedangkan di pihak Indonesia melalui BK2RMI itu bertindak di sini untuk bertanggung jawab untuk memulangkan para deportan ya, karena para deportan ini berasal dari banyak tempat, baik dari Sulawesi Selatan maupun luar Sulawesi Selatan. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas lapornya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Yaumil juga sudah menghibur keterangan dari Kepala BP2MI wilayah Sulsel, Maluku dan Papua, Muhammad Agus Bustamin. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, saudara sekalian, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 bulan April 2022, kita kembali menerima kedatangan saudara-saudara kita dari Malaysia Timur sejumlah 101 orang, yang mana mereka merupakan adalah hasil dari pekerja yang sudah memiliki dokumen yang sudah tidak valid lagi, atau dengan bahasa lainnya unprocedural, sehingga oleh pemerintah Malaysia setelah melakukan sweeping, melakukan penangkapan, kemudian mereka dideportasi, dipulangkan ke Indonesia. Dan Parepare ini kebetulan menjadi pintu gerbang. Jadi hari ini 101 orang yang datang ini bukan cuma orang Sulawesi, ada orang NTT, ada orang NTB, seluruh Sulawesi, bahkan ada dari Jawa. Jadi kamilah di sini memang wilayah timur yang harus kemudian mengatur, kemudian membagi mereka ke daerah asal kembali, mulai dari yang sakit, meninggal, maupun yang tidak memiliki sanak saudara. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perdagangan atau Disdag Kota Banjarbaru akhirnya menggelar operasi pasar minyak goreng curah Jumat 8 April. Operasi pasar dilaksanakan di Toko Jaya Makmur, Jalan Rambai Tengah, Kampung Pelangi, RT 4 RW 3, Guntung Paikat, Banjarbaru. Antusias masyarakat tampak jelas terlihat dengan banyaknya warga yang ikut mengantri minyak goreng curah Rp14.000. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Siti Bulkis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Siti, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Kemarin pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru melaksanakan operasi pasar minyak goreng curah 2022. Ini merupakan pelaksanaan operasi pasar minyak goreng curah yang pertama dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Namun pelaksanaan operasi pasar minyak goreng ini sempat tertunda. Seharusnya pelaksanaan operasi pasar minyak goreng ini dilaksanakan pada hari Kamis 7 April dan juga 8 April 2022. Namun keterlambatan ditundanya pelaksanaan operasi pasar ini dikarenakan terlambatnya datangnya mobil yang membawa minyak goreng curah ini ke Banjarbaru, sehingga pelaksanaan diundur menjadi ke hari Jumat dan hari ini Sabtu. Namun meskipun sempat tertunda, antusias masyarakat akan pelaksanaan operasi pasar minyak goreng ini tidak surut. Masyarakat masih antusias dan menanti ikut antri dalam operasi pasar minyak goreng ini, minyak goreng curah. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Basit, pada operasi pasar minyak goreng ini minyak yang ini kan ada 8.000 liter untuk masyarakat Kota Banjarbaru yang diperuntukkan khususnya kepada keluarga yang tidak mampu dan juga pelaku usaha mikro. Nah, untuk keluarga tidak mampu mendapatkan jatah
minyak goreng curah ini maksimal 5 liter. Dan untuk pelaku usaha mikro mendapatkan jatah maksimal 10 liter. Dan hal ini disambut baik oleh masyarakat, diantaranya adalah pelaku usaha, yaitu Ibu Ida, yang merasa sangat terbantu dengan adanya operasi pasar minyak goreng curah ini. Dengan harga yang sesuai dengan head itu Rp14.000. Baik, Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post Siti Bukis atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana mendatangi distributor minyak goreng di kawasan Pelabuhan Makassar, Jalan Nusantara, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar pada Jumat 8 April. Kedatangan Irjen Nana Sujana ini bertujuan untuk mengecek secara langsung ketersediaan minyak goreng di Sulawesi Selatan. Dalam pantauannya, antrean konsumen tampak berkurang. Pihak dari distributor juga sudah mulai memberikan upaya pelayanan ke masyarakatnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Wahyudin Tamrin yang akan melaporkan. Silakan rekan Wahyudin, laporan Anda. Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan dari Makassar bahwa Kapolda Sulsel Irjen Nana Sujana kemarin sempat melakukan pemantauan ataupun melakukan sidak di kawasan Pelabuhan Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Jadi Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Arang sebagai bahan bakar alternatif kini mulai dilirik warga pasca melambungnya harga gas LPG tabung 12 kg mencapai Rp200.000 per tabungnya. Peluang ini disambut baik oleh Zamhari, 53 tahun, penjual arang terbesar di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Menurut Zamhari, menggunakan arang sebagai bahan bakar, konsumen akan mendapat multi keuntungan, seperti menjadi solusi tepat di saat harga gas melambung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Leni. Baik rekan Firda dan pemirsa Tribun, kita akan melaporkan tentang kondisi di Kabupaten Ogan, khususnya menyangkut bahan bakar arang. Saat ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya Kota Batu Raja, sedang mengalami kelangkaan gas dan minyak goreng. Sebelumnya kita informasikan bahwa beberapa hari belakangan gas melambung mencapai harga Rp200.000 bahkan Rp215.000 per tabung 12 kg. Masalah ini menjadikan masyarakat Oku mengeluh. Kemudian diantaranya ada yang berpikir kreatif berpindah ke arang, seperti yang dialami oleh masyarakat Kota Batu Raja, khususnya para pedagang dan warung-warung nasi, kemudian pedagang-pedagang kue, kemudian pedagang ayam bakar, ikan bakar, kini sudah ramai-ramai beralih ke bahan bakar alternatif arang. Seperti dituturkan oleh salah seorang pengusaha arang yang sudah puluhan tahun
bisnis arang ini mengatakan bahwa saat ini permintaan arang mengalami peningkatan yang cukup tajam sehingga dirinya harus menyuplai arang itu minimal 100 karung per minggu. Nah, jumlah ini dipastikan kurang, kemudian dia berinisiatif lagi mencari pengumpul-pengumpul arang, mencari pengumpul-pengumpul kayu bakar untuk dibuat menjadi arang. Nah, arang ini memiliki beberapa keuntungan khususnya untuk masakan yang seperti ayam, ikan bakar, dan kue-kue. Karena di samping menghemat gas, bisa menjadi solusi juga. Tidak perlu membeli gas lagi karena gas sudah sangat mahal dan sudah sulit dijangkau. Jadi dengan menggunakan arang itu lebih hemat, kemudian aromanya lebih gurih, lebih sedap dibandingkan apabila menggunakan gas. Nah, selain itu juga dipastikan dengan arang, dengan membakar, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli minyak goreng. Karena saat ini minyak goreng juga sudah mengalami kelangkaan. Minyak goreng walaupun tidak langka, tapi dengan dicabutnya head beberapa minggu lalu, sehingga harga dilepas ke pasaran. Nah, harga di mekanisme pasar itu sudah melampaui batas, sudah di angka 28.000 per liter. Jadi masyarakat sebagian besar sudah beralih melirik arang dengan beberapa keunggulan tadi. Nah, untuk bahan kue-kue, kemudian arang ini sangat cantik, arang ini sangat diperlukan, sangat baik digunakan bahan bakar untuk memasak kue lapis seperti kue lapis legit, engka, dan bolu lapis karena warnanya lebih cerah, lebih cantik, kemudian aromanya lebih wangi dibandingkan apabila menggunakan gas atau listrik. Nah, seperti dituturkan oleh salah seorang pedagang di pasar kuliner Ramadan ini, Nyonya Ria menuturkan bahwa dirinya memang sudah beralih ke arang. Nah, untuk jualannya berupa ayam bakar, ikan bakar, itu lebih baik menggunakan arang karena dirasakan aromanya lebih bagus dan konsumennya lebih suka apabila barang dagangannya seperti ayam tadi dibakar dengan menggunakan arang. Nah, selain itu, Firda, di masyarakat di Kota Batu Raja saat ini untuk hajatan seperti meruah atau memperingati 40 hari meninggalnya keluarga, itu sudah mulai menggunakan arang untuk memasak ayam bakar dan ikan bakar. Nah, kemudian seperti dituturkan warga tadi, dengan masak dengan arang itu omset dagangannya lebih tinggi lagi, pembeli lebih suka dan sangat diburu oleh masyarakat. Karena masyarakat sudah mengerti bahwa dengan mengurangi mengkonsumsi minyak, maka tubuh akan terasa lebih sehat, mengurangi kolesterol juga. Jadi di Batu Raja saat ini, Firda, masyarakat sudah mulai beralih melirik ke arang. Dan arang ini dipastikan selalu tersedia karena di Batu Raja sendiri masih merupakan kota kecil yang di pinggir kota-kotanya masih banyak pohon-pohon, kayu-kayu yang bisa dibuat menjadi arang. Demikian, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post Leni Cuita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Manfaat dari penggunaan arang yang pertama, satu, penghematan bahan bakar. Yang kedua, pengguna pemanggangan dapat menjaga kesehatan kita, yaitu tidak menggunakan kolesterol. Penghematan minyak makan. Minyak goreng. Penjualan arang, kami dapat menjual arang lebih kurang 100 karung per minggu. Arang tersebut digunakan penduduk Batu Raja, terutama di taman kota dalam melayani kuliner Ramadan ini.
Kami beli arang dari desa Guru, dari desa Talangaman, Ibang, bahkan dari desa Tanjung Baru. Kita jual arang lebih kurang 40.000 per karung dengan kemasan karung 50 kilo. Keuntungan menggunakan arang, yang pertama selain dari penghematan bahan bakar gas, yang kedua cita rasanya sangat berbeda, terutama ayam bakar, ikan bakar, ikan pepes. Kalau menggunakan arang dia kering, jadi rasanya lebih nikmat dibandingkan di oven atau di atas tungku yang menggunakan gas. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana mendatangi distributor minyak goreng di kawasan Pelabuhan Makassar, Jalan Nusantara, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar pada Jumat 8 April. Kedatangan Irjen Nana Sujana ini bertujuan untuk mengecek secara langsung ketersediaan minyak goreng di Sulsel. Dalam pantauannya, antrean konsumen pun tampak berkurang. Pihak dari distributor juga sudah mulai memberikan upaya pelayanan ke masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Wahyudin Tamrin yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Wahyu, laporan Anda. Baik, rekan Firda di studio dan Tribuners dimanapun berada. Dapat kami laporkan terkait kunjungan ataupun sidak yang dilakukan oleh Kapolda Sulsel Irjen Nana Sujana ke kawasan pelabuhan Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Nusantara Butung, Jalan Nusantara, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Jadi kedatangan Irjen Nana Sujana ke kawasan tersebut untuk mengecek secara langsung ketersediaan minyak goreng di distributor yang ada di lokasi tersebut. Menurut Nana Sujana bahwa di kawasan tersebut maupun di Sulsel saat ini ketersediaan minyak goreng masih langka, namun hal itu mulai semakin hari sudah mulai membaik dengan dilihatnya antrian ataupun masyarakat yang mengantri minyak goreng sudah mulai berkurang. Menurut Nana Sujana di Sulsel dan telah membuat perjanjian antara Kementerian Perindustrian dengan 3 produsen yang ada di Indonesia, yaitu PT Smart, kemudian yang kedua PT Tanjung Sarana Lestari, kemudian PT Sinarmas Agro. Menurut Nana Sujana bahwa kerjasama ini telah berjalan lancar antara Sulsel dengan PT Smart. Pendistribusian minyak goreng juga sudah berangsur mulai dilakukan ke Sulsel. Namun untuk 2 PT lain, yaitu PT Tanjung Sarana Lestari, sampai saat ini belum melakukan pendistribusian, mengingat kata Nana Sujana bahwa masih ada masalah internal yang diselesaikan, sehingga pendistribusian minyak goreng sampai saat ini belum dilaksanakan. Namun hal itu tetap diawasi oleh Polda Sulsel dan Pemda Kota Makassar atau Pemda Sulsel terus mendesak mereka untuk segera mendistribusikan minyak goreng dalam waktu 2 hari ini. Menurutnya, jika semua PT yang diajak kerjasama itu yaitu PT Smart, PT Tanjung Sarana Lestari, dan juga PT Sinarmas Agro, ketika mereka semua telah mendistribusikan minyak goreng, kelangkaan ataupun kekurangan minyak goreng yang ada di Sulsel itu bisa diatasi. Demikian rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Wahyu atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Wahyu dari Kapolda Sulsel Irjen Nana Sujana. Berikut liputannya untuk Anda. Aparat dan dari Pemda terus mendesak mereka dalam waktu 2 hari, kami harapkan mereka sudah dan segera untuk mendistribusikan minyak goreng ini. Kami dari kepolisian khususnya akan terus melakukan pengecekan serta pengawalan dan juga bersama-sama dengan Pemda untuk terus melakukan operasi pasar terkait dengan masalah kelangkaan minyak goreng ini. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dengan permintaan ulangi lagi. Apakah distribusi perusahaan Pak yang
Yang ada di Sudut Selatan Muhammad hari ini sudah diumpan dengan permintaan, masih ada kelangkaan saat ini. Ya, jadi begini ya, jadi hasil daripada perjanjian antara kementerian perindustrian dengan ketiga ataupun ketiga produsen itu seharusnya kan memenuhi, ya seharusnya sudah memenuhi, sudah memenuhi kebutuhan. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap awal. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Supir Adi 44 tahun warga Kampung Baru, Desa Sentul, Kabupaten Serang, membunuh Tumijem 43 tahun istri dan anaknya yang berusia 9 tahun. Insiden pembunuhan tersebut terjadi pada Kamis 7 April sekira pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut terungkap seusai anak pertama korban bernama Ilham 15 tahun berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga sekitar pun masuk ke dalam rumah korban untuk mengecek keadaan. Kemudian warga menemukan istri dan anak pelaku tergeletak tak bernyawa di dalam kamar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi, laporan Anda. Iya, baik, terima kasih rekan Firda. Memang sebelumnya Supriyadi, warga Kampung Baru, Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang ini tega membunuh istrinya sendiri dan satu orang anaknya yang baru berusia 9 tahun. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis 4 April 2022 yang terjadi pada pukul 2 dini hari yang sempat menggegerkan warga sekitar. Untuk kronologi kejadian, ujar Kasih Humas Polres Serang, Ibtu Dedi Jumaidi, menuturkan bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada saat anak pertamanya, yakni yang bernama Ilham, yang baru saja berusia 15 tahun tersebut, berteriak dan berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar. Lantaran pelaku yang merupakan ayah dari korban sendiri mengejar anak pertamanya tersebut dari dalam rumah hingga keluar rumah dan mengancam akan membunuh anak pertamanya tersebut. Hal itu pun sontak membuat warga sekitar panik dan keluar dari rumah masing-masing lantaran mendengar teriakan minta tolong tersebut. Pelaku pun memaksa mengambil pisau dari dapur rumah saudaranya yang tepat berada di depan rumahnya tersebut, yang diduga untuk membunuh dirinya sendiri dengan menyayat tangan bagian kirinya menggunakan pisau yang sudah ia ambil tersebut. Dan diketahui juga sebelum mengejar anak pertamanya tersebut, pelaku ternyata sudah membunuh anak dan istrinya yang masih berada di dalam kamar. Sementara itu, anak pertama korban tersebut berhasil menyelamatkan diri lantaran ia berlari keluar rumah. Pada saat ditemukan oleh warga sekitar, istri pelaku dan juga anaknya yang baru saja kelas 3 SD tersebut
sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan dipenuhi dengan lumuran darah. Mengetahui hal itu pun warga sekitar segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian terdekat dan pelaku berhasil ditangkap. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian juga bahwa pelaku memang sempat mencoba untuk membunuh diri dengan pisau yang dibawanya tersebut. Dan hingga saat ini pelaku pun masih melakukan perawatan di Rumah Sakit Hermina Ciruas karena bekas luka yang menyayat pada tangannya tersebut, sehingga harus dilakukan perawatan lebih lanjut. Sementara itu untuk istri dan juga anaknya hingga saat ini sudah disemayamkan, namun memang dari hasil otopsi dari kedua korban pembunuhan tersebut, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitohang mengatakan bahwa dari hasil otopsi keduanya memang ditemukan beberapa luka sayatan dan juga luka yang cukup dalam sekitar 13 sampai 14 cm. Luka tersebut ditemukan di leher dan juga bawah dagu. Hal ini pun menyimpulkan bahwa penyebab kematian ibunya tersebut karena berdekatan dengan pembuluh besar. Namun memang hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memintai keterangan terhadap pelaku lantaran pelaku masih melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Desi dari Tribun Banten atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya kembali berhasil menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu di Kampung Pantai Cermin, Kecamatan Babahrot pada Kamis 7 April. Kedua pelaku tersebut berinisial MT, 26 tahun, warga Kampung Belang Raja, dan SY, 21 tahun, warga Kampung Pantai Rakyat, Kecamatan Babahrot. Pelaku ditangkap saat melakukan transaksi di pinggir jalan. Saat penangkapan, keduanya sempat melakukan perlawanan hingga membuang barang bukti seberat 0,68 gram sabu ke dalam semak-semak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Rahmat Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya, rekan Firda. Penangkapan MT dan SY ini warga salah satu kampung atau desa di Kecamatan Babahrot ini berdasarkan informasi dari warga bahwa di kawasan tersebut sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut, tim Satres Narkoba turun dan menggali informasi tersebut. Alhasil memang terdapat ada 2 orang pengedar narkoba ini sedang melakukan transaksi jual beli. Namun awalnya kedua pelaku ini sempat melarikan diri ke semak-semak. Bahkan pihak kepolisian pun mencoba melakukan pengejaran dan alhasil kedua pelaku ini pun berhasil. Halo rekan. Kedua pelaku ini mencoba cara melempar. Namun karena pelaku ini berhasil ditangkap dan kemana barang haram tersebut dibuang. Setelah melakukan penyisiran, terdapat bahwa barang haram itu betul dibuang di semak tersebut dengan berat 0,68 gram. Atas dasar itu pun pihak kepolisian membawa kedua pelaku ini ke Mapolres untuk digali informasi lebih lanjut.
karena memang kedua pelaku ini masih masih muda, karena memang masih berusia 21 tahun dan 26 tahun. Berat dugaan dari pihak kepolisian, kedua pelaku ini ada aktor lain yang lebih besar. Namun saat ini tim Satres Narkoba terus memburu aktor pengedar bandar sabu yang sebenarnya, karena memang berat dugaan penyidik ini bukanlah pengedar sebenarnya, namun ada aktor-aktor lain yang patut ditangkap, karena memang berat dugaan ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus ini, seperti itu rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Suram News Indonesia Rahmat Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Manado, saudara. Peristiwa kebakaran rumah kembali terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat 8 April. Rumah yang terbakar tersebut terletak di Kompleks Permukiman Belakang Gereja Batak, RT 9, Kelingkungan 3, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Bangunan permanen yang terbakar ini milik perempuan bernama Ruth Sumakul, 64 tahun. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian, laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 9 April 2022, telah terjadi peristiwa kebakaran satu unit rumah permanen di Kompleks Pemukiman Belakang Gereja Batak, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, atau di lingkungan 3 RT 9. Menurut sejumlah saksi mata, peristiwa itu terjadi begitu cepat, dan saat masyarakat keluar dari rumah, api sudah membesar melalui bagian rumah belakang. Bahkan ada saksi yang mendengar sebelum kejadian, terdengar 2 kali ledakan keras dari dalam rumah, namun belum diketahui persis dari atau asal ledakan itu dari mana, Firda. Dan dari amatan kami di lapangan, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11 lewat itu, waktu Indonesia Tengah, api begitu cepat melahap seluruh bagian rumah hingga menyisakan puing-puing. Api sempat menjalar dari bagian belakang, tengah, hingga depan rumah. Kemudian selanjutnya api sempat dipadamkan oleh masyarakat menggunakan cara manual, yaitu menyiramkan air dengan ember sambil menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran sebanyak 4 unit dari Bidang Damkar Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bitung, Firda. Kemudian dari informasi yang kami rangkum di lapangan, pada peristiwa kebakaran tersebut, di saat yang bersamaan tidak ada orang sama sekali di dalam rumah. Karena di dalam rumah yang dihuni oleh Ruth Sumakul, 64 tahun, di saat bersamaan sudah keluar ke tempat kerjanya, yaitu di sebuah, yaitu berprofesi sebagai rias atau bekerja di salon kecantikan yang ada di Girian. Dan mendengar informasi tersebut, rumahnya terbakar, kata Ruth, dia dihubungi oleh atau disampaikan langsung oleh polisi yang datang ke tempat yang bekerja dan dihubungi oleh pemerintah setempat bahwa rumahnya terbakar. Sampainya di lokasi kejadian, Ruth nampak sedih, menangis, dan memeluk anaknya sambil menatap lokasi atau rumah mereka yang sementara dilahap sijaga merah. Dan beberapa saat setelah dipadamkan, Ruth bersama anaknya masuk ke dalam bagian rumah yang baru saja terbakar untuk mencari barang-barang berharga di balik atau di antara sisa-sisa atau puing-puing rumah yang baru saja terbakar. Dan Tribuners dan Firda, dapat kami laporkan untuk peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Bitung dalam kurun waktu
April 2022 ini sudah terjadi 3 kasus kebakaran. Dan sampai dengan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab atau apa yang menyebabkan sehingga terjadi kebakaran. Dan kuat dugaan penyebab kebakaran rumah di belakang Gereja Batak, Kelurahan Geden Atas, Kota Bitung ini karena arus pendek atau korsleting listrik. Demikian laporan dari Kota Bitung. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Welmi, warga saksi mata peristiwa kebakaran tersebut. Dan juga Romi Pontoh, anak dari pemilik rumah yang terbakar. Berikut liputannya untuk Anda. Masa atau apa? Pagi-pagi kok so turun di bawah tuh. Oh. Jadi pasti semua matikan. Jadi tidak ada orang sama sekali. Jadi menurut penghuni rumah saat ditinggalkan pagi tadi tidak ada meninggalkan pemasangan listrik atau pulka apa? DP jaringan memang mesin cuci. DP jaringan dalam bagus atau memang korsleting listrik juga. Kita kemarin tuh api menyala di situ, di jendela ini tadi lihat. Oh, di belakang Kang, belakang rumah. Jendela ini. Iya, jendela. Baru ada bunyi ledakan 2 kali. Iya, ada bunyi ledakan 2 kali. Om waktu itu dari mana? Siapa? Om. Kita di rumah. Pepa bunyi tadi pulang kemari. Jam berapa kira-kira Om kejadian? Baru setengah jam lalu. Setengah jam lalu Kang. Iya. Om siapa apa? Bapak Welmi. Hah? Bapak lihat sebentar. Kita ada lihat memang semuanya nyala dari dalam, cuma kita kan nyala kuat lantaran kita ada sakit tuh. Oh. Kalau kita nyala sakit kita boleh pergi baterai tadi. Ambil air. Dari dapur berarti itu enggak? Di sini di jendela ini tuh api tadi kita dapat lihat. Kita beralih ke Bangka Belitung, saudara. Sudah 2 tahun lebih tubuh Anik Pangestu, 17 tahun, hanya bisa terbaring tak berdaya di rumah singgah Rumah Sakit Umum Provinsi Bangka Belitung. Setelah tahun 2020 ia mengalami kecelakaan tunggal bersama rekan sebayanya di Gapek, Kota Pangkal Pinang. Saat itu umur Anik masih 15 tahun. Akibat kecelakaan tersebut, ia kini belum sadarkan diri dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter sendiri memvonis Anik koma aktif sebab masih ada nyawa, namun raganya mati karena tarikan saraf otaknya yang putus dan belum tersambung sempurna. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Bangka Pos, ada Andini di Hasanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andini, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuner. Anik ini sebelumnya kecelakaan bermotor bersama rekannya tahun 2020 lalu. Rekannya itu sendiri tidak terjadi apa-apa, dan Anik ini sejak tahun 2020 itu mengalami bocor di bagian kepala atau otaknya yang mengalami gangguan. Nah, sejak 2020 itu Anik sudah melakukan operasi pertama di bagian otaknya, namun dokter memvonis Anik sebagai koma aktif, yaitu sejak kecelakaan itu. Sejak tahun 2020 itu Anik belum sadarkan diri sampai saat ini sudah 2 tahun lebih Anik dinyatakan koma aktif atau raganya dinyatakan mati tapi nyawanya masih ada gitu. Nah, dokter juga sudah berusaha semaksimal mungkin selama 2 tahun ini untuk selalu menyelamatkan Anik, hingga selama 2 tahun ini Anik juga masih menjalankan perawatan insentif di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anik juga tidak dirawat lagi di ruang rawat inap seperti pasien-pasien pada umumnya. Anik hanya dirawat di rumah singgah yang ada di RSUP Provinsi Bangka Belitung itu sendiri. Dan hingga saat ini, dulunya ayah Anik itu sebagai buruh harian lepas atau pekerja serabutan yang dulunya kerja bangunan, dan sekarang selama 2 tahun terakhir ini ayah Anik hanya mengurusi Anik saja di rumah sakit. Diketahui Anik ini juga tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki keluarga dekat, begitu maksud saya Firda. Jadi
pihak keluarga sangat membutuhkan sekali uluran bantuan dari beberapa pihak. 2 tahun ini memang selain ditanggung oleh BPJS Kesehatan, Anik juga banyak sekali ditanggung oleh atau banyak yang memberikan bantuan-bantuan dari berbagai instansi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Dan informasinya Anik akan menjalankan operasi yang kedua kalinya di bagian kepala untuk menyambungkan saraf Anik yang tertarik, dan diprediksi akan 2 tahun lagi hingga saraf itu menyambung seutuhnya baru Anik bisa sadarkan diri. Belum lagi termasuk ke masa pemulihannya baru Anik bisa kembali beraktivitas. Ayah Anik, Ali Untung, itu sangat berharap sekali Anik masih bisa sembuh hingga Anik bisa kembali tersenyum bersama dirinya gitu. Walaupun nanti Anik sembuh dengan keadaan yang sudah tidak normal lagi atau lupa dengan ingatan-ingatan yang kemarin, ayah Anik tetap berharap sampai kapanpun Anik akan tetap sembuh, dan ia berharap juga banyak beberapa pihak yang dapat membantu dirinya dan Anik untuk biaya pengobatan dan kehidupan selama di rumah singgah RSUP Provinsi Bangka Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun dari sana. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Habiskan dana puluhan miliar rupiah, sejumlah bangunan rumah sakit umum daerah Nunukan belum kunjung dioperasikan. DPRD Nunukan segera memanggil manajemen RSUD Nunukan termasuk Dinas Kesehatan untuk memberikan klarifikasi proyek pembangunan puluhan miliar yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021 tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Felis. Baik, rekan Firda, dapat saya laporkan kembali sejumlah bangunan di RSUD Nunukan sampai saat ini belum bisa dioperasikan, dan DPRD Nunukan akan segera memanggil manajemen RSUD termasuk Dinas Kesehatan, termasuk juga kontraktor proyek pembangunan puluhan miliar yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021 pada minggu depan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan Robinson Totong mengatakan dari beberapa catatan hasil monitoring di lapangan 3 hari belakangan ini, pihaknya menemukan keganjalan di lapangan terkait dengan sejumlah bangunan di Rumah Sakit Nunukan yang sampai saat ini belum bisa dioperasikan. Diketahui pada Selasa tanggal 5 April, Ketua DPRD Nunukan Rahma Lepa menggelar monitoring pembangunan tahun anggaran 2021 bersama 10 anggota Dewan Daerah Pemilihan 1 Nunukan di RSUD Nunukan. Memang kata Robinson, sesuai hasil monitoring, pihaknya mendapati bangunan baru maupun rehab yang belum bisa dioperasikan padahal pembangunannya sudah 100% terrealisasi. Bangunan rehab yang mendapat sorotan serius dari DPRD Nunukan itu pengerjaannya menghabiskan anggaran sebesar 20 miliar. Lebih lanjut dia sampaikan bangunan ruang operasi di RSUD Nunukan itu terrealisasi anggarannya baru 40%, sehingga masih ada tunggakan pembayaran sekitar 60%. Sehingga pihaknya akan meminta penjelasan terlebih dahulu terkait dengan belum digunakan, belum dioperasikannya bangunan di rumah sakit tersebut. Selain bangunan rehab, Robinson juga mengatakan bangunan baru yang sampai saat ini juga belum difungsikan seperti ruang NICU dengan pagu anggaran sebesar 2 miliar lebih. Lalu pembangunan ruang PICU juga yang bersumber dari dana alokasi khusus. Alasannya dari rumah sakit belum fungsikan ruang PICU karena katanya belum ada peralatan pendukung. Sementara ruang NICU, menurut manajemen rumah sakit, listriknya yang kurang cukup. Ditambah yang membuat DPRD ingin memanggil karena bangunan tersebut kurang memuaskan, artinya jauh dari spesifikasi yang diharapkan dan atapnya masih banyak yang bocor. DPRD menilai manajemen rumah sakit, alasan yang disampaikan oleh manajemen rumah sakit maksud saya terkesan mengada-ngada, sehingga harusnya itu diantisipasi sejak awal. Dia menyebut anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan termasuk rehabilitasi sejumlah bangunan di rumah sakit itu sebesar 30 miliar. Anggaran itu dinilai cukup besar sehingga hal itu menjadi atensi dari DPRD Nunukan. Sejumlah item pekerjaan lainnya di RSUD Nunukan yang juga menjadi sorotan seperti pembangunan ruang CSSD, kemudian pembangunan ruang bersalin, pembangunan ruang laboratorium, itu yang kemudian beberapa pembangunan itu yang akan menjadi pembahasan pada saat pemanggilan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, dan juga kontraktor dari proyek pembangunan tersebut. Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara melaporkan langsung dari Nunukan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabar duka menyelimuti masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mantan Gubernur Bangka Belitung pertama periode 2002-2007, Ahmad Hudarni Rani berpulang ke rahmatullah. Hudarni yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menghembuskan nafas terakhirnya di apartemennya di Jakarta pada Jumat 8 April sekira pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi, laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan Fida. Memang kabar duka menyelimuti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana memang mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2002 hingga 2007, Ahmad Hudarni Rani menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat kemarin sekitar pukul 15.50 di apartemennya di Jakarta, di mana meninggalnya Hudarni Rani sendiri menimbulkan luka yang mendalam bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menjadi mantan Gubernur Bangka Belitung pada periode 2002-2007, Hudarni Rani juga saat ini masih aktif menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Bangka Belitung. Seperti yang diketahui, memang Hudarni Rani sendiri meninggal dunia pada Jumat kemarin sekitar pukul 15.50 dikarenakan sesak napas, di mana berdasarkan dari keterangan dari menantu almarhum yakni Yokeu Adi Yokeu Adi, di mana memang almarhum sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia memang sempat mengeluhkan sesak napas usai melakukan sholat Jumat di Jakarta pada Jumat kemarin. Namun karena takdir sudah berkata lain, pada sekitar pukul 15.50 telah mengalami sesak napas yang hebat. Hudarni Rani sendiri dinyatakan meninggal dunia dan belum sempat dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu juga saat dinyatakan meninggal dunia, memang pihak keluarga telah dikabari oleh sang supir, di mana saat itu memang almarhum sendiri berada di Jakarta hanya berdua dengan sang supir saat usai melakukan tugas kunjungan ke Jakarta, di mana memang setelah dikabari tersebut setelah usai salat Jumat, memang keluarga berencana akan menyusul almarhum ke Jakarta. Namun saat sudah memesan tiket dan melakukan persiapan segala macam, namun pada sekitar pukul 15.50 tadi kemarin keluarga sendiri dikabari bahwa Hudarni Rani telah meninggal dunia, di mana menurut keluarga sendiri Hudarni Rani merupakan sosok yang sangat family man, di mana Hudarni Rani sendiri sangat peduli dengan keluarganya. Setelah kesibukannya, memang Hudarni Rani sendiri sempat selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan keluarga, terutama 7 orang cucu yang dirinya tinggalkan pada saat ini. Di mana memang Hudarni Rani telah diberangkatkan ke Pangkal Pinang pada pagi tadi dan tiba di Bandara Depati Amir sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu memang Hudarni jenazah sendiri langsung dibawa ke rumah duka yang ada di Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Di rumah duka sendiri sekitar setengah jam. Kemudian jenazah dibawa ke Masjid Muhajirin, Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan sholat jenazah. Di sana sendiri Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Rosman yang melafazkan azan bagi jenazah sendiri. Seperti diketahui, setelah sholat zuhur tadi, jenazah langsung disemayamkan di makam pahlawan Patriwalaya Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, di mana memang sampai saat ini prosesi pemakaman masih terus dilakukan. Sejumlah ratusan pelayat juga tampak memenuhi makam pahlawan yang ada di Kecamatan Pangkalan Baru ini, di mana memang berdasarkan profil singkat dari Hudarni Rani sendiri merupakan di mana awal karir Hudarni Rani sendiri memang dimulai dari tahun 1967 sampai 1968, di mana pada saat itu dia memulai karirnya menjadi seorang guru, yakni SDN 4 Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Setelah itu Hudarni Rani kembali bekerja di PT Timah dan sempat menjadi staf direksi pada tahun 1993. Untuk karir politiknya sendiri memang Hudarni Rani cukup jamik, di mana setelah melibatkan diri dalam organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah, kemudian AMPI, Wirakaya Indonesia, SOKI, KNPI, Persahi, Persasi, dan terakhir masuk ke dalam Partai Golongan Karya. Dan pada tahun 1997 hingga 1999, Hudarni Rani sendiri terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang. Dan dilanjutkan pada tahun 2001 hingga 2002, Hudarni Rani sendiri kembali terpilih menjadi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dan setelah itu karirnya juga melejit. Pada tahun 2002, Udani Rani sendiri menjabat sebagai gubernur pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada era 2002 hingga 2007. Di mana setelah itu pada tahun 2014 hingga tahun 2019 Sudarni mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dan dia kembali lolos, dan pada periode selanjutnya 2019 hingga saat ini Udani Rani sendiri memang masih menjabat sebagai anggota DPD RI Republik Indonesia. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, JP Marlianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pihak keluarga almarhum Yokeu Adi Nur Syahid, menantu dari Hudarni Rani. Berikut liputannya untuk Anda. Saya dapat kabar sekitar pukul 15.50 lah, jam 4 kurang, dikabari bahwa Pak Hudarni sudah tidak ada. Namun memang sebelumnya siang itu Bapak ada keluhan sesak napas, itu disampaikan oleh supir beliau di Jakarta. Setelah disampaikan, karena memang di Jakarta tidak ada keluarga, waktu itu hanya dengan supir, kami dari pihak keluarga menyarankan supir untuk bawa Bapak ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat untuk dimintakan perawatan, karena memang sebelumnya Bapak tidak pernah ada mengalami sesak napas seberat itu. Nah, namun di saat supir mau bawa beliau untuk ke dokter, beliau bilang cukup dengan dipijit aja. Bapak memang sebetulnya sudah lama punya asma, tapi tidak pernah ada keluhan berat. Hanya keluhan-keluhan yang memang sudah bisa diatasi dengan obat-obatan harian. Karena Bapak juga cukup rajin makan vitamin, cukup rajin jalan kaki untuk olahraga. Mewakili keluarga, mewakili almarhum, mohon dimaafkan atas segala baik perkataan, tindakan yang mungkin ada kesalahan semasa hidup beliau. Mohon dimaafkan, dan kami berharap juga doa yang terbaik untuk almarhum, karena yang kami tahu beliau orang baik, dan mudah-mudahan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pasar murah ini dimulai pada tanggal 7 April hingga 28 April mendatang. Disperindak bekerja sama dengan masing-masing kecamatan yang menjadi lokasi pasar murah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Sri Wahyunik yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyunik. Iya, terima kasih Firda. Selamat siang Firda dan juga Tribuners. Ya, memang selama bulan Ramadan ini pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember menggelar pasar murah Ramadan. Jadi pasar murah Ramadan ini digelar selama sebulan ini, mulai tanggal 7 kemarin hingga tanggal 28 April mendatang. Ada 31 kecamatan ya, itu sesuai dengan jumlah keseluruhan kecamatan di Kabupaten Jember, yakni 31 kecamatan yang itu menjadi lokasi pasar murah Ramadan ini. Jadi melalui pasar murah ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan ingin membantu masyarakat Jember mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dan penting, atau yang dulu disingkat sembako itu ya, kebutuhan pokok, bahan pokok dan penting itu dengan harga murah. Seperti contoh gula pasir. Jadi memang ada beberapa kebutuhan bahan pokok dan penting yang dijual seperti gula pasir, kemudian minyak goreng, ada juga beras, dan juga kebutuhan yang lain selain sembako itu juga ada pakaian yang dijual dengan harga lebih murah, kemudian juga ada makanan beku, ada juga ada produk UMKM. Jadi seperti contoh gula pasir ini memang harganya lebih murah dibandingkan harga pasar ya Firda dan juga Tribuners. Kalau untuk di Kabupaten Jember saat ini harga gula pasir contohnya di kisaran 13.500 sampai 14.000 per kilogramnya. Namun di pasar murah ini bisa dijual dengan harga 12.500 per kilogram.
karena memang untuk gula pasir ini langsung dipasok oleh satu-satunya pabrik gula yang ada di Kabupaten Jember, yakni pabrik gula Semboro. Jadi memang Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini menggandeng pabrik gula Semboro untuk menyediakan gula pasir. Jadi di setiap lokasi seperti kemarin di Kecamatan Rambi Puji itu ada 3 kuintal gula pasir yang dijual oleh pabrik gula Semboro, dan itu habis hanya dalam hitungan 1 jam itu sudah habis. Jadi banyak juga warga yang tidak kebagian ya, karena memang banyak warga yang menyerbu. Dan juga pasar murah ini perharinya digelar di 2 kecamatan. Per hari itu di 2 kecamatan sampai tanggal 28 nanti. Kalau untuk hari Sabtu dan hari Minggu seperti saat ini libur, karena memang lokasi yang dijadikan tempat pasar murah ini kantor kecamatan. Jadi memang di tiap-tiap kantor kecamatan itu masing-masing kecamatan itu juga menggandeng pelaku usaha kecil dan menengah ya, UMKM. Jadi selain sembako juga di pasar murah ini produk UMKM dari setiap desa di kecamatan itu juga ditampilkan. Kalau saya berbincang kemarin mewawancarai Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember, Leon Lazuardi, itu memang pelaksanaan pasar murah ini untuk memberikan alternatif harga yang lebih murah kepada warga, dan juga ke depan diharapkan menjadi stabilisator atau menjadi ikut menstabilkan harga untuk sejumlah kebutuhan bahan pokok dan penting itu yang harganya mahal, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Wahyuni dari surya.co.id atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Yuni dari Leon Lazuardi, Kabid Perdagangan Disperindak Jember. Berikut liputannya untuk Anda. Saat ini sampai dengan 28 kita laksanakan pasar murah di 31 kecamatan kabupaten. Kebetulan hari ini tanggal 7 bersamaan dengan di Rambi juga ada pasar murah di Kecamatan Bangsal. Kita libatkan distributor khususnya Bapokting untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan Bapokting dengan harga di bawah pasaran. Tujuannya kan seperti itu. Tujuannya itu? Ya. Apakah juga ada tujuan lain? Mungkin stabilisasi harga atau seperti itu? Tentunya dengan adanya Bapokting yang dijual di bawah harga pasaran, juga harapannya kita juga melakukan itu tadi, stabilisasi harga, khususnya harga minyak, harga gula, harga beras. Oleh karena itu hari ini di Rambi hadir ada 3 distributor. Yang pertama dari PG Semboro yang lebih banyak fokus ke gula, kemudian ada Bulog. Tadi PG Semboro kebetulan 1 jam pelaksanaan langsung habis tadi di borong habis. Yang masih bertahan ada tadi PGA dari Bulog. Kemudian yang ketiga adalah dari Indomaret tadi kita libatkan. Sesudah kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah,
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan Next, nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akal kreatif Devri warga Damar, Belitung Timur sekarang menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat. Bagaimana tidak ia bakal membeli sampah-sampah plastik dari masyarakat untuk dicacah menjadi produk ekspor. Devri mengatakan selama ini masyarakat menilai sampah ini tak memiliki nilai ekonomis. Padahal menurutnya jika diolah dengan baik, bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Brian. Baik, Firda, rekan di studio, Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada, akal kreatif Devri, warga Damar, Belitung Timur ini sekarang menjadi salah satu peluang usaha. Ya, baik, Firda, rekan studio dan sahabat Tribuners, sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada, bisa saya kabarkan bahwa akal kreatif Devri, warga Damar, Belitung Timur ini sekarang menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat Belitung Timur. Dia bakal membeli sampah-sampah plastik dari masyarakat untuk ia cacah menjadi produk ekspor yang akan dia ekspor ke Tiongkok. Ditemui di pabrik pencacahan plastiknya di Damar, Devri mengatakan selama ini masyarakat menilai sampah tidak punya nilai ekonomis, bahkan menjadi sebuah pengganggu di lingkungan masyarakat. Padahal menurutnya jika diolah secara baik dan juga ditambah dengan menjadikannya sebagai sebuah produk, bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Firda, rekan studio, sahabat Tribuners dan sahabat Pos Belitung, Devri mengatakan dia terpikir membuka usaha tersebut karena banyaknya sampah plastik di tempatnya. Dia bersama rekannya membuka usaha itu supaya sampah-sampah itu bisa bernilai ekonomis tentunya. Devri mengatakan juga ingin berkontribusi mengurangi sampah yang ada di masyarakat, terutama di daerahnya sendiri di Belitung Timur. Devri sendiri bilang ada beberapa tipe yang bisa dijual, ada beberapa tipe sampah plastik yang bisa dijual oleh masyarakat kepadanya, yaitu jenis PET seperti botol-botol bekas minuman, PP seperti gelas plastik minuman, dan HDPE yang botol oli atau kotak plastik sabun. Biasanya kode-kode ini terdapat di bawah botol plastik yang sering kita konsumsi, Firda. Dan ketiga jenis plastik tersebut akan dihargai seharga 1.500 per kilogram, Firda. Ini cukup lumayan ya, Firda, karena ketika masyarakat membawa 10 kilo ataupun 100 kilo bisa 15.000, lumayan untuk membeli takjil. Kemudian untuk masyarakat yang mau menjual sampah plastik itu bisa langsung ke lokasi milik Devri di Damar, Belitung Timur.
Devri berharap tempat usahanya ini bisa menjadi salah satu solusi persampahan di Belitung Timur, sekaligus jadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Karena Firda, di Belitung Timur sendiri tempat pembuangan akhir sudah overload dan Dinas Lingkungan Hidup saat ini masih berusaha untuk membangun kembali landfill baru sehingga sampah-sampah yang ada di Belitung Timur bisa terfasilitasi dan terbuang secara baik dan tidak mengganggu lingkungan. Kemudian sementara itu Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Belitung Timur, Widianto, mengapresiasi tempat usaha pencacahan sampah plastik milik Devri ini, Firda. Karena sampah plastik ini sendiri di Belitung Timur cukup banyak dan tidak ada pengelolaannya, dalam artian hanya dikumpulkan begitu saja, kemudian langsung dibawa keluar. Tidak ada pengkategorian seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sebagainya. Menurutnya dengan adanya pengelolaan sampah plastik ini dari Devri, diharapkan masyarakat Belitung Timur juga turut membantu, yakni dengan memilah sampah plastik, baik itu dari perkantoran, sekolah, maupun dari rumah masyarakat. Sehingga memiliki nilai ekonomis, yakni yang dijual dengan tempat pengelolaan sampah plastik. DLH berkomitmen akan mendukung usaha Devri ini. Dia tidak ingin usaha yang sudah dimulai dan sudah ada ini tiba-tiba terhenti karena tidak ada pasokan sampah plastiknya. Begitu Firda, sekian laporan dari Banggar Belitung Timur. Wartawan Pos Belitung Brani Mantoro melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Brian dari Pos Belitung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah setahun bencana banjir bandang akibat badai Seroja menimpa Lembata, pemerintah pun memberikan kunci rumah baru bagi para penyintas yang akan menempati tempat relokasi baru. Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISA yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Lembata kini sudah bisa ditempati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Riko Wawo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riko, laporan Anda. Baik, Firda, dapat saya laporkan dari Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari Jumat kemarin, pemerintah secara simbolis menyerahkan kunci rumah baru kepada penyintas bencana Seroja. Setelah genap hampir setahun, bencana Seroja itu meluluh lantakan beberapa desa di wilayah Kecamatan Ili Ape dan Ili Ape Timur. Selama setahun pula, para penyintas yang kehilangan rumahnya tinggal di pengungsian, mereka tinggal di pondok-pondok, di kebun-kebun, di rumah keluarga, dan sembari menunggu bantuan pemerintah berupa rumah baru untuk keluarga atau untuk kepala keluarga, warga yang kehilangan rumahnya. Bantuan rumah ini sendiri dijanjikan atau dinyatakan oleh Presiden Jokowi saat dia berkunjung ke Lembata meninjau lokasi bencana. Presiden saat itu menitip pesan kepada Kementerian PUPR untuk mendirikan rumah baru, untuk membangun rumah baru bagi para penyintas yang kehilangan rumahnya. Dan melalui Kementerian dan PT Adikarya, pemerintah akhirnya mendirikan rumah di 3 kompleks perumahan relokasi. Ada 700 rumah yang dibangun di 3 kompleks perumahan, yaitu kompleks pertama di Waisesa sebanyak 173 unit, kompleks kedua di lahan relokasi Podus sebanyak 233 unit, dan kompleks ketiga di Tanah Merah sebanyak 294 unit. Baik Firda, proses pengerjaan 700 unit rumah bagi penyintas ini sudah kira-kira 98%. Khusus untuk wilayah kompleks relokasi Waisesa, semuanya sudah 100%. Sementara di Podu dan Tanah Merah sekitar 98%. Dan kemarin pemerintah Bupati Lembata, pemerintah pusat melalui kementerian, pemerintah provinsi bersama-sama meninjau sekaligus melakukan monitoring progres pengerjaan rumah di 3 wilayah relokasi di Waisesa, Podu, dan Tanah Merah, dan sekaligus menyerahkan ratusan kunci rumah secara simbolis kepada para penyintas yang berasal dari desa Lamawolo, dari desa Waimatan, dan dari desa Jontona. Disaksikan Tribun Flores sendiri, masyarakat sangat antusias menerima kunci dan melihat membersihkan rumah baru mereka. Ada yang terharu dan mereka bersyukur karena Presiden Jokowi menepati janjinya memberikan mereka rumah baru karena mereka kehilangan rumah saat pemukiman mereka, saat kampung mereka diluluh lantakan oleh banjir dan longsor pada 4 April tahun 2021 yang lalu. Demikian Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores Riko atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Kasatgas Penanganan Bencana NTB NTT Kementerian PUPR RI, Widiarto. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi di Lembata ini kan ada 700 ya, di Tanah Merah ini 294, kemudian Waisesa 173, kemudian di Podu 233. Nah, yang sudah selesai itu di Waisesa, kemudian Tanah Merah ini hari ini 115. Harapan kami sih akhir bulan ini bisa kita selesaikan. Kemudian untuk Podu sih harapan kami Mei sudah bisa kita selesaikan. Dan bisa serah terima kunci kepada warga sekitar. Masjid Jami Kalipasir merupakan masjid tertua di Kota Tangerang yang kini telah berusia 446 tahun. Selain menjadi masjid tertua, Masjid Jami Kalipasir juga menjadi saksi sejarah perkembangan agama Islam di Banten. Masjid Jami Kalipasir berada di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dan berdiri di tengah permukiman warga. Kue kering menjadi panganan yang tak boleh dilewatkan saat hari raya. Biasanya beragam kue kering pun tersaji dalam toples sebagai cemilan untuk sanak keluarga maupun rekan yang datang silaturahmi ke rumah. Kebiasaan inilah yang juga membuat produsen kue kering kebanjiran pesanan saat menjelang Idul Fitri. Tiap Ramadan memang sering menjadi berkah tersendiri untuk UMKM ZY milik Sri Mulyati dan Cindy di Jalan Sekip Dalam, Desa Air Merbau, Tanjung Pandan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel. Baik, terima kasih rekan Firda. Baik rekan Firda dan Tribuners, memang Lebaran selalu identik dengan kue kering. Makanya produksi kue rumahan mulai kebanjiran pesanan dan mereka pun mulai bisa berproduksi ratusan kali lipat lebih banyak dibandingkan hari biasa. Karena meningkatnya pesanan kue Lebaran, produsen kue kering pun sudah mulai berproduksi, misalnya di UMKM ZY. Usaha kue kering ini sudah mulai berproduksi dari sepekan sebelum bulan puasa sampai nanti rencananya H-5 Idul Fitri. Tahun ini rencananya tak kurang dari 500 kg kue kering bakal dibuat di rumah produksi yang berada di Jalan Sekip Dalam, Tanjung Pandan, Belitung. UMKM ZY ini menjual beragam jenis kue kering dari mulai kue kering jadul khas Bangka Belitung, juga kue kering kekinian. Misalnya ada rintak sagurumbia, kue coklat, kue satu, nastar, kue melati, dan juga masih banyak varian kue kering lainnya. Kalau di UMKM ZY ini, kue kering yang paling digemari konsumen adalah rintak sagurumbia. Kue rintak merupakan kue kering khas Bangka Belitung yang dibuat dari campuran sagurumbia, gula, santan, dan telur. Rasanya manis dan gurih serta teksturnya renyah. Dan saat menjelang Lebaran, proses produksi kue kering di UMKM ZY ini dikerjakan sekitar 7 pegawai yang biasanya mulai produksi dari pukul 10 pagi sampai sore atau bahkan menjelang tengah malam. Dan dalam sehari produksinya bisa mencapai 30 kg. Kue-kue kering yang sudah jadi ini kemudian dikemas dalam kemasan setengah kilogram. Dan untuk pemasarannya, kue kering biasanya dijual kembali oleh reseller ke berbagai tempat, baik di Belitung, Belitung Timur, bahkan dikirim ke luar daerah. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung Adel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kepulauan Riau melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Salah satunya pengawasan terhadap makanan takjil di Tanjung Pinang. Kepala BPOM Kota Tanjung Pinang, Ray Gunawan, mengatakan setiap tahun pihaknya akan selalu melakukan intensifikasi pengawasan pangan saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pengawasan ini dilakukan BPOM untuk mengawasi produk olahan takjil yang dijual oleh pedagang selama bulan Ramadan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Aulisianturi yang akan melaporkannya.
Silakan rekan Roma, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. BPOM Kepulauan Riau menggelar intensifikasi pengawasan takjil di Kota Batam. Nah, sejauh ini sudah ada 2 titik pengawasan takjil yang dilakukan oleh BPOM Kepulauan Riau, yakni di daerah Ruko Mega Legenda dan di daerah Komplek Bumi Indah kawasan Nagoya. Nah, dalam pengawasan ini belum ditemukan adanya bahan-bahan berbahaya di berbagai menu takjil yang diambil, di mana pada kawasan kedua di kawasan Nagoya sendiri ada 31 sampel yang diambil oleh BPOM dan dites langsung di mobil BPOM yang sudah disediakan. Nah, selain itu sebelumnya juga BPOM mengambil 27 sampel takjil dari kawasan Ruko Mega Legenda dan langsung dites juga. Nah, dari beberapa sampel yang diambil ini belum ada ditemukan adanya bahan-bahan berbahaya. Nah, pengetesan ini dilakukan untuk mengetahui adanya bahan-bahan berbahaya dari makanan dan minuman seperti boraks, lalu pengawet makanan dan pewarna tekstil di makanan seperti warna merah dan kuning. Nah, dalam hal ini Kepala BPOM sendiri juga mengimbau agar para pedagang takjil tetap mengikuti aturan kesehatan terhadap makanan dan minuman, selain itu kebersihannya juga. Dan diimbau juga kepada masyarakat Kota Batam agar bijaklah memilih makanan-makanan jelang makanan-makanan berbuka ataupun sahur. Begitu rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihibur oleh rekan Roma dari Kepala BPOM Kepulauan Riau, Bagus Heri Purnomo. Berikut liputannya untuk Anda. Yang diuji bahan apa Pak? Tadi yang diuji adalah bahan berbahaya. Yang pertama formalin, ya. Yang kedua pewarna tekstil, itu ada pewarna merah atau rodamin, kemudian pewarna kuning yaitu metanik yellow. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan boraks, kandungan boraks. Bapak, tadi kan Bapak mengatakan bukan hanya pengujian saja, melainkan sekalian edukasi. Apa yang diedukasi kepada para pedagang takjil, Pak? Jadi selain kita melakukan pengawasan, juga tentunya melakukan edukasi, ya. Kita bagikan lab sambil kita edukasi terkait dengan yang pertama tentunya bahan berbahaya yang kita awasi saat ini, kemudian juga terkait dengan keamanan pangan yang lain. Apakah nanti para pedagang dikasih tahu Pak hasil dari pengetesan ini yang diambil sampelnya tadi, Pak? Iya, nanti kalau misalnya ada yang kita temukan kandungan bahan berbahaya, kita sampaikan tadi ke penjualnya, ya. Kemudian juga kita berusaha mencari keterangan, menelusur dari mana produk itu didapat. Karena rata-rata pedagang di sini kan tidak membuat sendiri, ya. Ada yang titipan, kemudian seperti yang makanan olahan seperti mie misalnya, pasti mereka kan mie-nya belanja juga di pasar. Nah, dari keterangan pedagang nanti kita telusur dari mana sumber produk itu, ya, untuk apabila ditemukan bahan berbahaya. Ratusan CPNS peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahap 1 dan 2 pada Jumat 8 April menerima SK pengangkatan. Penyerahan SK pengangkatan ini secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Ibnu Sina, di lobi Balai Kota Pemko Banjarmasin dan dihadiri oleh puluhan perwakilan CPNS serta P3K guru. Salah seorang guru P3K penerima SK, Ratna Nugrah, ini pun mengaku sangat bersyukur. Terlebih dirinya sudah sekitar 22 tahun menjadi guru honorer di SMPN 13 Banjarmasin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Frans Rumpon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Frans. Baik, Firda. Jadi kemarin Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina menyerahkan secara simbolis SK pengangkatan CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya guru. Untuk CPNS itu yang menerima ada sekitar 149, kemudian untuk
P3K guru sebanyak 951. Dan penyerahan secara simbolis dilakukan di Balai Kota, di lobi Balai Kota Pemerintahan Kota Banjarmasin, dan diikuti oleh puluhan perwakilan dari CPNS dan juga P3K guru untuk tahap 1 maupun tahap 2. Salah seorang P3K guru yang menerima SK pengangkatan, yaitu Ibu Ratna, mengaku sangat senang sekaligus bersyukur, namun di satu sisi dia merasa begitu sedih, karena di satu sisi dia berhasil diangkat menjadi P3K guru, namun masih banyak juga teman-temannya atau rekan-rekannya yang juga sesama guru itu yang masih belum berhasil diangkat menjadi P3K guru, dan menurut dia itu rekan-rekannya sudah puluhan tahun juga, bahkan usianya juga sudah di atas 40 tahun, sehingga dia pun berharap untuk kepada pemerintah agar bisa mengakomodir teman-teman atau rekan-rekan sesama guru honorernya yang ada di Banjarmasin agar bisa juga diangkat menjadi P3K guru P3K guru di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, sebenarnya untuk pemerintah Kota Banjarmasin sendiri, menurut Bapak Wali Kota Banjarmasin, Haji Ibnu Sina, sebenarnya ada sekitar 1.339 formasi yang diusulkan untuk direkrut menjadi guru P3K. Namun, saat ini yang bisa terakomodir hanya sekitar 900 lebih, dan ada tersisa sekitar 400, itu diupayakan akan bisa diakomodir untuk pelaksanaan seleksi P3K guru di tahap ketiga atau yang berikutnya. Nah, kemudian untuk formasi sekitar 1.339 guru P3K itu, anggarannya itu rencananya diambil dari APBD Kota Banjarmasin. Namun karena yang direkrut itu tidak sampai mencapai 1.000, kemungkinan alokasi anggarannya juga menjadi berkurang, yaitu menjadi sekitar 43 miliar untuk tahun 2022 ini. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Frans dari Banjarmasin Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati Ambon menggelar demonstrasi di depan kampus pada Jumat 8 April. Puluhan mahasiswa Unpati menguasai ruas jalan sejak pukul 3 sore. Dengan menggunakan satu buah megafon, massa berorasi sambil membakar ban bekas. Dalam orasinya, mereka menyampaikan 3 poin tuntutan, termasuk tuntutan menurunkan harga minyak goreng yang melambung tinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dedi, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan bahwa kemarin pada tanggal 8 April 2022 telah terjadi demonstrasi lagi-lagi di Kota Ambon, tepatnya di depan kampus Universitas Patimura. Nah, demonstrasi kali ini menyoal kenaikan harga BBM, rencana perpanjangan atau penundaan pemilu yang berakibat perpanjangan masa periode jabatan Presiden Republik Indonesia. Dan demonstrasi kemarin merupakan demonstrasi yang katanya merupakan aksi nasional dari berbagai daerah yang sudah dilakukan. Ya, betul seperti yang sudah dilaporkan bahwa mahasiswa berkumpul di depan kampus Universitas Patimura, membakar ban, bahkan mereka juga memblokade jalan dari arah Kota Ambon menuju ke Bandar Udara Internasional Patimura. Dalam orasinya, para mahasiswa menginginkan agar beberapa poin tuntutannya didengarkan oleh para wakil rakyat dan disampaikan melalui demonstrasi tersebut. Di antara lain, yakni yang pertama, menolak Jokowi 3 periode, yang kemudian direncanakan akan adanya penundaan pemilu pada 2024 mendatang. Kemudian yang kedua, ada penolakan kelangkaan atau kenaikan harga minyak goreng, dan yang ketiga yakni penolakan atau kenaikan harga BBM. Nah, mereka berkumpul di depan Universitas Patimura itu sudah sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Timur sampai waktu berbuka tiba. Bahkan uniknya mereka sempat melakukan sholat asar berjamaah begitu di depan
atau di ruas jalan di depan Universitas Patimura. Nah, dari aksi tersebut memang sempat membuat lalu lintas dari arah Kota Ambon menuju Bandara Udara Internasional Patimura sempat tersendat maupun juga sebaliknya. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Dedi dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perusahaan milik China dan negara Asia lainnya diam-diam membeli minyak Rusia dalam volume ekstra, padahal Amerika Serikat sudah melarang untuk membeli minyak dari Rusia. Pasalnya perusahaan milik China tidak ingin dilihat secara terbuka mendukung Moskow. Dikutip dari Tribunnews.com, China merupakan importir minyak terbesar di dunia. Negara itu membeli minyak mentah Rusia sebesar 1,6 juta barel per hari, setengahnya dipasok melalui pipa di bawah kontrak pemerintah. Penurunan impor minyak Rusia dari China dapat mendorong perusahaan penyulingan raksasa negara untuk beralih ke sumber alternatif. Tak hanya itu, pembeli Asia juga membeli minyak mentah Rusia yang dikirim melalui pelabuhan timur. Para pedagang mengatakan kepada Bloomberg pada Kamis 7 April 2022 bahwa kargo Sokol untuk muatan Mei menuju Asia sudah habis terjual. Pembeli di Jepang, Korea Selatan, India, dan penyulingan independen Cina dilaporkan telah membeli minyak Sokol untuk pengiriman bulan Mei. Seperti perusahaan CNOOC, PetroChina, dan Sinochem. Dalam perkiraan awal pekan ini, Wood Mackenzie mengatakan bahwa ekonomi maju seperti Sekutu Amerika Serikat dan Uni Eropa diperkirakan akan mengganti sekitar 650.000 barel per hari minyak mentah Rusia dengan nilai dari produsen lain di tengah sanksi sendiri.